Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan mata pelajaran PPKN ya, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMK kelas 11. Jadi untuk kali ini ya, pertemuan kali ini saya akan membahas tentang bab 3, yaitu sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Pertama yang akan kita bahas yakni A. Sistem hukum di Indonesia. Jadi materi ini akan saya bahas, yaitu materinya yang pertama sistem hukum di Indonesia. Dan yang pertama ya yang kita akan bahas yaitu makna dan karakteristik hukum. Jadi hukum itu merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hukum, dan di dalam hukum terdapat beberapa unsur, diantaranya sebagai berikut. Jadi hukum itu merupakan aturan ya, tata tertib, dan kaidah hukum, dan di dalam hukum itu terdapat beberapa unsur, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Dan yang kedua, peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Selanjutnya yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Jadi yang ketiga ini adalah yang namanya hukum itu memiliki sifat yaitu untuk memaksa. Memaksa kepada siapa? Yaitu memaksa setiap manusia itu harus mau nggak mau taat terhadap hukum. Yang keempat yaitu sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Jadi yang keempat ini adalah sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Dan selanjutnya ya, penggolongan hukum. Jadi hukum itu mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Mengingat aspek kehidupan manusia sangat luas, sudah barang tentu ruang lingkup atau cakupan hukum pun begitu luas. Untuk itu perlu dilakukan penggolongan atau pengklasifikasian. Jadi di dalam penggolongan hukum itu dibagi menjadi yang pertama yaitu berdasarkan keputusan ilmu hukum. Jadi hukum itu dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan sumbernya. Dan di dalam berdasarkan sumbernya dibagi lagi ya menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua, hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak dalam aturan-aturan kebiasaan. Yang ketiga, hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara, yaitu disebut dengan hukum traktat. Yang keempat yaitu hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hukum. Dan yang selanjutnya yaitu berdasarkan tempat berlakunya. Jadi di dalam pengklasifikasian hukum ya, ini berdasarkan tempat berlakunya dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu wilayah negara tertentu. Yang kedua, hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional. Yang ketiga, hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam negara lain. Yang keempat, hukum gereja, yaitu kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. Dan yang selanjutnya yaitu berdasarkan bentuknya. Di dalam berdasarkan bentuknya
dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, hukum tertulis yang dibedakan atas dua macam, dan yang kedua, hukum tidak tertulis. Jadi yang kita akan bahas yang pertama dulu, yaitu hukum tertulis yang dibedakan atas dua macam. Itu sebagai berikut. Yang pertama, hukum tertulis yang dikodifikasikan, yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaan. Misalnya KUH Pidana, KUH Perdata, dan KUH Dagang. Dan yang kedua, hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, yaitu hukum yang meskipun tertulis tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah, sehingga sering masih memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapan. Dan yang B, hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. Dan yang selanjutnya, berdasarkan waktu berlakunya. Jadi di dalam berdasarkan waktu dan waktu berlakunya dibagi lagi menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu ius constitutum, yaitu hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu, misalnya Undang-Undang Dasar 1945. Yang B, ius constituendum, yaitu hukum negatif, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang, misalnya RUU atau rancangan undang-undang. Terus selanjutnya, berdasarkan cara mempertahankannya, dibagi lagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan, misalnya hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang. Dan yang kedua, hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material, misalnya hukum acara pidana, KUH, hukum acara perdata. Dan selanjutnya, berdasarkan sifatnya. Yang pertama, hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Misalnya, melakukan pembunuhan maka sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan. Kedua, hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Dan selanjutnya, berdasarkan wujudnya. Yang pertama, hukum objektif, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Dengan kata lain, hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Selanjutnya, hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih. Hukum subjektif sering juga disebut hak. Jadi hukum subjektif ini juga sering disebut yaitu yang namanya hak. Terus selanjutnya, berdasarkan isinya. Hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu, warga negara, menyangkut kepentingan umum dalam hukum publik ya. Dan selanjutnya hukum publik ini terbagi atas 4 bagian. Yang pertama,
hukum pidana, yaitu mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan memuat larangan dan sanksi. Yang kedua, hukum tata negara, yaitu mengatur hubungan antara negara dengan bagian-bagiannya. Yang ketiga, hukum tata usaha negara atau administrasi, yaitu mengatur tugas kewajiban pejabat negara. Yang keempat, hukum internasional adalah yaitu mengatur hubungan antar negara seperti hukum perjanjian internasional, hukum perang internasional, dan sebagainya. Selanjutnya, hukum privat atau hukum sipil, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu satu dengan individu lain, termasuk negara seperti pribadi, yaitu. Dan selanjutnya, hukum privat terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu secara umum. Contohnya yaitu hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum waris, hukum perjanjian, dan hukum perkawinan. Yang nomor dua, hukum perniagaan atau hukum dagang, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam perdagangan. Contohnya hukum tentang jual beli, utang piutang, pendirian perusahaan dagang, dan sebagainya. Oke, jadi untuk pertemuan pada hari ini ya cukup dari situ dulu. Kita sambung minggu depan. Mungkin dari saya sekian dan terima kasih. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.